فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Allah ceritakan adalah hakiki, bukan sekedar memberikan sifat manusia pada benda mati, tumbuhan, hewan, hal abstrak seolah-olah mereka memiliki karakteristik perasaan dan kemampuan manusiawi, bukan. Tapi yang Allah ceritakan adalah hakiki, sebagaimana yang dijelaskan oleh para a'immah salafiyin. Ketika dikatakan langit dan bumi menjawab, itu adalah hakiki, bukan memakai tanda petik, itu hakiki. Karena mereka memang memiliki kemampuan untuk menjawab, dan mereka memiliki kemampuan untuk merasa takut ketika memikul, ketika diserahi amanah. Dan mereka punya rasa marah tatkala Allah Ta'ala dikatakan memiliki anak. Dan juga mereka pada hari kiamat akan bersaksi. Dan mereka setiap saat selalu berzikir. Cuma kitanya yang tidak paham. Dan itu adalah hakiki, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim dan juga Imam Syinqiti, itu hakiki. Bahwasanya mereka memiliki idrok, hanya saja idroknya tidak seperti manusia. Tapi kita tidak boleh mengatakan seperti ucapan ahli kalam, yaitu benda-benda mati diperlakukan seperti benda hidup. Tidak begitu. Tetapi memang Allah yang menjadikan mereka itu memiliki idrok. Mereka memiliki cinta dan takut. Mereka juga memiliki kebencian. Dan mereka siap bersaksi, mereka berzikir, dan seterusnya. Cuma kitanya yang tidak memahami. Masing-masing makhluk memiliki bahasa. Dan ini dijelaskan juga oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab, kalau tidak salah, Shawa'iqul Mursalah, tatkala membantah para ahli kalam yang menakwilkan firman Allah Ta'ala, jidaru yuridu ayyang qadda, dinding yang ingin untuk jatuh. Karena para ahli kalam menakwil bagaimana dinding punya keinginan. Yang betul, dinding punya keinginan, tetapi tidak harus disamakan dengan manusia dan hewan. Dan tidak harus apa yang dimiliki manusia dan hewan berarti dinding tidak boleh memilikinya. Cuma masing-masing makhluk diberi oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Itulah yang betul. Bukan karena ini sekedar personifikasi, sekedar gaya bahasa dan sebagainya. Dan telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab tadi As-Shawa'iqul Mursalah, bahwasanya majas ini sudah menjadi keledainya mubtadi'ah untuk menafikan hakikat-hakikat dan kemudian memasukkan takwil-takwil dan seterusnya. Maka yang Allah ceritakan adalah hakiki. Cuma tidaklah hakikat yang ada pada suatu makhluk harus dipaksakan sama dengan yang ada pada manusia. Kalau tidak sama berarti itu sekedar majas. Bukan demikian, tapi al-haqaiq takhtalif bi ikhtilafil qara'in. Hakikat itu berbeda dengan perbedaan korinah-korinah yang ada, dan setiap makhluk memiliki hakikat, tapi tidaklah sama antara hakikat makhluk yang ini dengan makhluk yang itu. Demikianlah yang betul. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Hanya saja dari sisi yang lain, memang di dalam ilmu balaghah dikatakan uslub Arabi, metode Arab. Kita tidak boleh untuk mudah-mudah mengatakan bahwasanya metode Arab itu sebagai majas. Kita katakan tidak ada majas, tapi memang metode Arab itu luas. Sehingga kalau diistilahkan misalkan yaitu angin berbisik, ini tidak sampai salah, karena terkadang angin itu memang menimbulkan suara yang keras dan terkadang menimbulkan suara yang halus, maka tidak masalah itu. Karena tidak sampai untuk layak dikatakan itu sebagai kedustaan. Karena telah disepakati oleh para ahli lughah bahwasanya alamat majas adalah jawazun nafyuh, boleh untuk ditiadakan. Sementara kalau masalah sekedar angin berbisik ini tidak masalah. Tidak kemudian kita katakan angin tak mungkin berbisik, karena masih mungkin untuk dipahami dari asal makna berbisik itu sendiri. Jadi kita tidak mengatakan ketika ada istilah angin berbisik berarti ini majas, tidak sampai jadi majas dia insya Allah. Tapi ini adalah uslub Arabi yang ma'ruf dalam ilmu balaghah, walaupun kebanyakan yang mengarang balaghah sendiri tidak selamat akidahnya sehingga mereka membolehkan majas. Tapi yang betul adalah bahwasanya yang rajih dijelaskan oleh para a'immah salafiyin, tidak ada majas dalam Quran wa sunnah, tidak ada majas di dalam balaghah. Tapi uslub Arabi memang sangat luas. Tapi tidak sampai untuk layak dikatakan majas yang mungkin untuk dinafikan. Atau seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm,
yaitu majas itu adalah kadzib. Makanya insya Allah kalau balaghahnya sesuai balaghah Arab yang mutaqaddimin, bukan balaghah Arab yang sudah dikacau oleh para ahli kalam, insya Allah tidak sampai masuk kepada kedustaan atau sesuatu yang layak dinafikan. Boleh, balaghah itu boleh, balaghah yang betul, tapi ya bukan balaghah yang sudah tercemar. Dan itu tidak sampai masuk kepada majas. Makanya kalau kita misalkan, Anda tidak tahu kasus-kasus yang terjadi, tapi misalkan ada teman kita menggunakan pola balaghah yang mana itu masih mungkin untuk dipahami maknanya tanpa dikatakan untuk ini dinafikan, maka ini tidak masalah. Sekitar memperhalus bahasa, memperindah bahasa, yang penting tidak sampai parah sehingga menjadi masuk kepada majas, maka insya Allah tidak masalah itu. Jadi kesimpulannya, misalkan tatkala ada teman kita menggunakan pola balaghah, kita tak boleh serta-merta mengatakan ini majas dan majas itu haram. Tapi kita katakan ini adalah pola balaghah yang ma'ruf hatta di kalangan mutaqaddimin dan ini tidak masuk kepada majas. Tapi kalau sampai masuk kepada sesuatu yang memenuhi syarat-syarat dikatakan majas, maka tidak boleh dipakai memang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, karena memang majas ini senjatanya mubtadi'ah untuk menafikan asma wa sifat, hakikat asma wa sifat dan sebagainya, atau menafikan seperti yang terjadi terkait dengan alam semesta ini, gerakan bumi, ucapan-ucapan bumi, ucapan langit, ucapan gunung, perasaan gunung itu sebagai majas. Itu bukan majas, itu hakiki. Bukan sekedar balaghah bahkan. Maka tidak layak dikatakan ini balaghah, yaitu sekedar personifikasi, tidak. Bahkan dia bukan majas tapi juga bukan personifikasi. Ini perkara yang hakiki. Cuma hakikat setiap makhluk sesuai dengan yang Allah berikan. Baik. Jadi kita tidak serta-merta mengingkari balaghah karena balaghah itu ada. Yang penting tidak sampai masuk kepada majas. Yang diingkari adalah yang majasnya. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengatakan yang Allah ceritakan tentang keadaan jamadat, benda-benda mati menurut kita. Tapi Allah sebutkan mereka mampu ini berarti itu majas. Bukan. Itu bukan majas dan bukan pula personifikasi yang menggambarkan seolah-olah. Itu bukan seolah-olah. Itu betul-betul hakiki. Cuma tidak seperti yang ada pada manusia. Tayyib. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa Indonesia banyak mengadopsi dari berbagai bahasa termasuk bahasa Arab masuk istilah majas, dan yang terkenal di sekolah-sekolah memang gaya bahasa ya majas, walaupun sebenarnya tidak sesempit itu. Asal dari majas sendiri sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Shawa'iqul Mursalah, tatkala para mubtadi'ah berdalilkan dengan kalam Imam Ahmad, hada majas, maksudnya bukan majas seperti yang dipahami oleh para ahli kalam, tapi maksudnya majas dia adalah sebagai maf'ul bih. Sebagai isim maf'ul, yaitu ma'ajazahul lughah, sesuatu yang masih diperbolehkan oleh bahasa Arab yang mutaqaddimin, bukan bahasa yang sudah dirusak. Tapi inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad, hada majaz, yaitu ma'ajazahul lughah, sesuatu yang masih diperbolehkan oleh lughah yang asli. Maka yang seperti ini sebenarnya dia majas dalam artian dia adalah bagian dari balaghah yang masih halal, yang tidak dusta, yang masih orang mampu memahaminya dan tidak tertipu. Adapun istilah majas untuk mutaakhirin memang yang biasa dipakai oleh para ahli kalam itu, mengatakan bahwasanya ini sekitar personifikasi, yaitu bahwasanya benda-benda mati itu tidak punya hak menurut para ahli kalam, tidak punya hak untuk dikatakan berbicara, tidak punya hak untuk dikatakan membenci, menginginkan sesuatu, mencintai, bersaksi, karena ini adalah haknya haknya manusia, dan itu salah. Yang betul, mereka diberi oleh Allah kemampuan dan sebagainya sesuai dengan kadarnya. Cuma memang jadinya dalam bahasa Indonesia dikatakan personifikasi, yaitu seolah-olah mereka memiliki karakter-karakter manusia. Namanya personifikasi, makanya definisi sebagiannya mengatakan seolah-olah begini-begini. Ya betul, mereka bukan seolah-olah, tapi mereka memiliki kemampuan hakiki. Cuma tidak seperti yang ada pada manusia. Makanya istilah personifikasi sendiri ini memang kita harus hati-hati, karena khawatir akan masuk kepada majas itu.
bahwasanya yang ada pada benda-benda nabat, benda tadi bukan hakiki tetapi sekedar personifikasi, yaitu dibahasakan seperti yang ada pada manusia. Yang betul, bukan seperti yang ada pada manusia. Tapi mereka bicara sesuai hakikat yang Allah berikan pada mereka. Sebagaimana burung bicara sesuai dengan hakikat yang ada pada burung. Dan tidak layak dikatakan personifikasi. Tayyib. Makanya yang baik adalah apa? Yaitu kita menggunakan bahasa-bahasa yang disyariatkan. Dan kalau memang ada balaghah, tinggal lihat apakah ini balaghah yang betul atau balaghah yang sudah dicampuri oleh para ahli kalam. Tinggal diperhatikan. Jadi kita tidak mengingkari semuanya, juga tidak menetapkan semuanya, tapi kita menyaring. Ada yang boleh diterima, yaitu balaghah sebagai uslub dari asalibil Arab. Ada juga yang dia itu masuk kepada yang haram, yaitu majaz, sehingga layak untuk ditolak. Baik, wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.